pendengar podcast Parlemen dimanapun Anda berada. Kembali lagi dengan saya, Lisa Elvena di channel podcast Parlemen. Sebuah ruang di mana kita bisa membicarakan banyak hal tentang capaian kerja legislatif berupa produk undang-undang, budgeting, dan pengawasan. Kesemuanya bisa Anda saksikan di platform Spotify dengan ID Podcast Parlemen. Di episode kali ini kita akan membahas masalah ketahanan dan kedaulatan pangan serta kekayaan sumber daya hayati di Indonesia. Bersama saya sudah hadir Bapak Dr. Haji Sutrisno, anggota Komisi 4 DPR RI. Halo, selamat siang Bapak Sutrisno, apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Hari ini kita akan ngobrol banyak sekali mengenai kedaulatan pangan di Indonesia, mengenai konservasi sumber daya hayati yang ada di Indonesia seperti itu ya Pak ya. Nah, seperti kita ketahui, Indonesia ini memiliki sumber daya hayati utamanya terkait dengan pangan itu sangat beragam. Bahkan Indonesia memiliki 77 jenis tanaman sumber karbohidrat, kemudian 75 jenis sumber minyak dan nabati, dan juga 26 jenis kacang-kacangan. Itu semua merupakan bukti bahwa negara kita itu memiliki kekayaan, keanekaragaman, potensi pangan di Indonesia. Nah, bagaimana tanggapan Bapak Sutrisno tersendiri mengenai tanaman pangan sumber karbohidrat di Indonesia yang memiliki banyak sumber, memiliki banyak jenis, bahwa seharusnya tanaman karbohidrat di Indonesia itu jenis pangannya nggak hanya soal beras saja dong Pak, seperti itu. Jadi Mbak Lisa, saya ini kan hidup sejak zamannya Bung Karno, gitu ya. Apa yang Mbak Lisa sampaikan, saya malah mengalami itu, ya. Betapa mudahnya mendapatkan makanan. Orang tua hanya cukup punya beras, yang lain-lainnya mencari di hutan, di kebun, seperti itu. Nah, semua itu yang tadi diceritakan, nanti tinggal sebuah cerita itu, ya. Karena sudah tergerus, terdegradasi. Ya, dengan sistem pengelolaan pangan yang sekarang itu. Ya. Saya orang tua nyari huwi bukan dimiliki orang, bebas ada di hutan. Mau mencari kumbili sebagai pengganti beras, bukan nyari di hutan. Sekarang tidak didapat itu. Ya. Tanaman-tanaman pelindung juga hasilnya pun juga sebut saja. Ya. Ada tanaman kalau di Jawa Barat itu kan, ya, mengasih nama anaknya ada daun turi, bunga turi, itu juga dimanfaatkan sebagai untuk pecel dan lain sebagainya. Itu tidak didapat lagi sekarang. Sehingga saya sesungguhnya di Komisi 4 sering melontarkan kepada mitra kerja. Aneh, ya. Negara yang oleh masyarakat di dunia sebagai surganya dunia, pangan masih impor. Sesungguhnya semua itu kan ada di kita. Tinggal bagaimana membangkitkan kembali, ya, warisan nenek moyang kita itu untuk dimanfaatkan, apalagi kita kan negara agraris kan. Sebagian besar rakyat ada di pedesaan. Kalau rakyat pedesaan saja sudah bisa memenuhi kebutuhan pangannya sendiri, ya pasti kita akan berlebihan pangan. Yang dikembangkan secara teknologi dan inovasi itu bisa dijual keluar gitu. Sekarang semuanya lalai, semua terterbus dengan apa yang dikembangkan sekarang. Yang dampaknya adalah lahan pertanian kita jadi jenuh. Lahan pertanian kita jadi asam. Menggantungkan terus produksinya pada dukungan anorganik. Seperti itu. Nah, manakala ini tidak diperbaiki, ya saya pesimis ke depan dengan bertambahnya terus penduduk, ya, dengan kondisi sistem pertanian seperti sekarang, ya kita akan menggantungkan pada impor nantinya. Itu pandangan saya yang memang saya mengalami, bukan cerita orang, saya malah mengalami. Orang tua saya cukup beli garam, cukup beli ikan asin, itu kan. Yang lainnya semua bisa dimanfaatkan. Ya, bikin pecel tinggal tanam kacangan, daunnya diambil untuk bikin pecel. Ya, semuanya bisa dinikmati itu. Oke, Bapak. Ngomong-ngomong nih mengenai sumber karbohidrat ini sendiri, kita tahu ya Pak ya bahwa Indonesia ini misalnya saudara-saudara kita yang di Papua itu sumber karbohidratnya tidak beras tetapi sagu. Kemudian ada juga nasi porang, ada tiwul, ada ubi. Itu kan salah satu contoh bahwasanya
warga negara Indonesia itu seharusnya tidak bergantung pada satu jenis tanaman sumber karbohidrat seperti itu. Nah, bagaimana pemerintah ini akhirnya mendorong untuk melakukan diversifikasi pangan, bahwa ketahanan pangan, kedaulatan pangan kita itu tidak hanya pada satu sumber karbohidrat saja. Ya, keterkaitan dengan tadi yang saya sampaikan. Apalagi negara kita negara besar, negara kepulauan. Agraris. Ya, itu ya, negara agraris. Ya. Kalau semua menggantungkan sistem pangan yang sekarang kita bangun, ya, masalah transportasi menjadi beban bagi rakyat konsumen. Kalau hanya mengandalkan tidak memanfaatkan sumber lokal dimanfaatkan. Dan ini sudah dibuktikan oleh nenek moyang kita kan. Nah, oleh karena itu bagaimana membangkitkan kembali, ya, sebagaimana juga dalam Rakernas PD Perjuangan kan, bagaimana mendorong desa yang maju dan kuat, ya, karena masyarakat ada di sana. Ini ada kebijakan-kebijakan pemerintah yang harus segera dijalankan, ya, sehingga kita tidak hanya tergantung pada orang lain. Kita justru bisa dibalik, orang lain akan tergantung pada kita, ya. Rakyat di sebagian besar di pedesaan memanfaatkan hasil produksi yang ada di lingkungannya, hasil produksi yang dikembangkan selama ini kan bisa dimanfaatkan untuk orang lain. Itu. Jadi kita bisa menjadi negara eksportir pangan itu. Kalau memang kebijakan-kebijakan pangannya juga perlu disesuaikan. Ya. Nah. Bahkan kemarin ketika pandemi itu banyak negara-negara yang mulai mengalami krisis pangan, seperti yang sekarang kita ketahui Sri Lanka juga sekarang mengalami kebangkrutan, bahkan kantor pemerintah, sekolah itu juga berdampak kepada kedaulatan pangan negara tersebut. Nyatanya Indonesia pada masa pandemi tetap mempunyai ketahanan pangan yang sangat kuat. Itu berarti kita memang mempunyai kedaulatan pangan, dimulai dari desa-desa yang ada di Indonesia memiliki ketahanan pangan, memiliki sumber karbohidrat yang tidak hanya satu jenis, dan kita semua rakyat Indonesia bisa menerimanya. Seperti itu ya Pak ya? Nah, itu akar persoalannya, jawabannya karena dukungan sumber daya alam kita. Ya. Itu ya. Tanpa sumber daya alam yang bagus, ya rakyat disiolir, yang mau dari mana? Ya. Itu. Saya bahkan pada saat awal pemerintah menetapkan pandemi, kebijakan saya dorong rakyat untuk ke kebun, ya, untuk tutup bertani. Itu dengan begitu kan, dengan sinar matahari dia bisa menghalau COVID, dia bisa memproduksi. Itu. Jadi pertanian di kita ini didorong tidak didorong pasti jalan, karena rakyat harus makan. Ya, tidak ada dari luar, dari lingkungan. Cuman ini kan sekarang tidak diorganisir. Nah, tentunya ke depan perlu diorganisir. Bukan semata-mata hanya untuk memenuhi kebutuhan rakyat sekitar, tapi bagaimana juga bisa dikembangkan dengan teknologi, dengan inovasi untuk dimanfaatkan buat rakyat yang lain dengan nilai ekonomi yang tinggi nantinya. Jadi rakyat bukan semata-mata bisa makan, tapi juga punya pendapatan tambahan sehingga bisa menyekolahkan anaknya, bisa membangun rumahnya. Seperti itu. Oke, Bapak. Ini sangat menarik ketika kita membicarakan bahwa kedaulatan pangan juga akhirnya berimbas kepada kemandirian ekonomi rakyat, seperti itu ya Pak. Nah, bagaimana akses atas pangan, kemudian hak atas input pertanian alami terhadap sumber daya alam, family farming, bahkan demokratisasi pertanian, itu memiliki peran yang besar terhadap kemandirian ekonomi masyarakat. Kita tahu bahwasanya pangan itu adalah kebutuhan pokok, kebutuhan primer. Kalau nggak ada pangan, kita pasti meninggal karena itu memang kebutuhan pokok kita, gitu ya Pak. Nah, bagaimana akhirnya pemerintah melalui kebijakan pemerintah dapat mengendalikan pasar yang akhirnya dapat memberikan kemandirian ekonomi terhadap rakyat, seperti itu. Nah, akses pangan, yang kan salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah. Bagaimana rakyat itu mudah mengakses pangan. Tapi kalau boleh katakan masih banyak kendala. Apalagi negara kita, ya, negara yang berkepulauan. Ya. Apa itu faktanya? Setiap panen raya ini kan suka ribut saja, ya kan? Petani, produsen, ya, mengeluh dengan harga yang rendah, ya kan? Kenapa itu terjadi? Karena petani hanya konsen pada memproduksi pangan. Tidak menyambungkan hubungan antara petani sebagai penyedia pangan dengan rakyat sebagai pengguna pangan. Ini. Sehingga lahirlah sebagai pialang-pialang untuk menerima
hasil produksi para petani itu. Apalagi mayoritas petani kita kan petani penggarap yang tidak memiliki lahan untuk memproduksi kembali berikutnya kan dari hasil itu. Jadi berapapun harganya ya pasti dijual supaya dia bisa mengolah lahan kembali. Nah, untuk bisa meningkatkan pendapatan masyarakat, dekatkanlah ini sebenarnya nih, ya, yang akan menerima pasarnya didekatkan, ya. Jadi petani itu betul konsentrasi memproduksi pangannya, tapi penjualannya gampang. Sekarang kan hanya memproduksi saja. Pemerintah juga belum mendekatkan itu, ya. Begitu nanti ribut-ribut, keputusannya impor. Kalau itu dilakukan, saya selalu mengatakan, loh kenapa sih kok memberikan peluang buat petani di luar negeri, bukan petani kita? Mestinya yang dikedepankan kan petani kita. Ya. Petani kita bisa membuat apapun. Yang tidak bisa, yang tidak pintar itu adalah bagaimana menjualnya. Itu. Nah sekarang kan ada IDFood. Baru saja nih, kan? Yeah. Ya, aplikasinya malah ikut menanam, membangun pangan. Mitra itu dengan petani. Petani sudah pinter, itu kan? Ya, sehingga hasil produksi yang tidak terserap bisa langsung diserap oleh lembaga itu. Dengan begitu, petani akan lancar dalam memproduksi pangannya. Pendapat petani akan bisa meningkat. Itu. Kalau terkait dengan input pertaniannya, tadi sudah saya sampaikan, kondisi alamnya sudah terdegradasi. Itu, ya. Padahal ini kan dulu sangat baik sekali tuh, ya. Kalau kondisi input pertanian secara alamiah dikembangkan, kan produksinya kan pasti sudah yang kebutuhan kan tidak akan merusak alam. Sekarang kan alam di mana-mana rusak, ya. Bahkan tadi saya sampaikan kan sudah jenuh kondisi alamnya, tidak disupport dengan pupuk anorganik, ya pasti produksinya juga akan rendah. Itu. Sehingga dengan kondisi begini ini perlu ada satu perbaikan, ya. Bagaimana kita mengembalikan lagi adat budaya nenek moyang kita, ya, di pedesaan ini didorong untuk membangkitkan kembali pola-pola pengembangan pangan seperti masa-masa dulu yang diberikan oleh nenek moyang kita, ya. Dengan begitu, ya, kita tidak hanya membangun ketahanan pangan nih. Sampai hari ini kan yang dikedepankan ketahanan pangan, bukan bagaimana kedaulatan pangan. Itu. Kenapa itu yang dilakukan? Ya. Itu memang jangka pendek kan? Jangka pendek itu memang harus dipenuhi. Kenapa? Ya. Ini pangan ini kan kebutuhan dasar utama bagi masyarakat. Itu kan? Apalagi juga pangan ini kan salah satu hak asasi manusia. Itu ada dalam konstitusi kita. Pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945 itu. Kemudian pangan ini kalau dikelola diatur tidak dengan baik, dampaknya sangat luar biasa. Itu pada sosial, ekonomi, politik, ya. Kondisi ekonomi akan terganggu. Itu kan kemudian kondusivitas negara pun juga akan terganggu. Makanya pemerintah orientasinya ke sana. Tapi tentunya juga pemerintah juga perlu ingat nih. Pemerintah juga perlu ingat kehadiran pemerintah itu kan untuk melayani rakyat. Agar rakyat hidupnya sejahtera. Jadi dalam konteks membangun pertanian ini bukan semata-mata bagaimana rakyat pada umumnya terpenuhi kebutuhan pangannya, yang memproduksi pangan pun juga harus dilindungi itu. Sehingga apa yang dibuat mendapatkan hasil itu. Kalau itu tidak dilakukan, ya, petaninya mundur, ya pangan kita akan kurang, ya. Jadi bagaimana petani pun juga dibina, dilindungi supaya semangat untuk bertani, semangat memproduksi pangan jalan terus. Itu yang saya cermati, ya. Konsumen terpenuhi, tapi masalah petaninya ini belum terlindungi. Sehingga setiap kali panen ribut-ribut saja. Itu kan harga turun, bahkan pernah cabai juga di lahan dibakar cabainya karena tidak laku. Karena emosionalnya rakyatnya itu. Ini mudah-mudahan ini sebagai informasi dari saya yang memang saya juga di lapangan ini persoalannya. Itu. Tadi Bapak Sutresno menyebutkan bahwa kita ini selama ini terlalu fokus pada ketahanan pangan, tetapi tidak pada kedaulatan pangan. Ini menarik ketika kita membahas ketahanan dan juga kedaulatan pangan. Boleh nggak Pak dijelaskan apa sih itu kedaulatan pangan? Karena mungkin Sobat Parlemen belum mengetahui Pak apa itu kedaulatan pangan seperti itu.
kedaulatan pangan kan hak sebuah negara bangsa itu kan untuk merencanakan pangannya, memberikan apa namanya kepada rakyat hak atas pangannya, itu kan itu. Kemudian rakyat pun juga diberikan itu hak apa namanya untuk mengolah sistem pangan dan sistem pertaniannya, itu kan, sehingga terbangun hubungan manusia dengan tanahnya. Dia akan menjaga tanahnya supaya produksi terbangun dengan baik. Tidak sembarangan hanya menanam, tapi tanahnya juga tidak dipelihara. Terbangun hubungan antara petani sebagai yang memproduksi, menyiapkan pangan dengan masyarakat yang menggunakan. Artinya apa? Petani pun juga harus dekat dengan pasar, sehingga tidak tergantung dengan orang lain. Sekarang persoalan kan petani hanya menanam saja, tapi setelah ditanam kemana mau dijual kan tidak tahu. Apakah dengan pola seperti itu kedaulatan pangan akan terbangun? Bisa-bisa petani mundur, ya, akan memilih pada objek apa namanya kegiatan yang lainnya yang bisa lebih memberikan nilai lebih itu. Jadi kedaulatan pangan ini akan terwujud manakala semua bisa dijalankan oleh petani kita. Petani kita pun juga terangsang untuk mengembangkan produksinya. Dia bisa bagaimana hubungi dengan pasarnya. Dia bagaimana mengatur sistem pangannya, bagaimana sistem pertaniannya. Karena dia akan mengukur berapa hasil saya. Itu manakala sistem yang sedikit dikembangkan. Kemudian kemana saya masih menjual. Manakala belum terbangun, itu tadi dekatkanlah ya pasarnya kepada petani. Ya, sehingga petani mendapatkan harga yang layak. Dengan mendapat harga yang layak, mendapat nilai lebih, ya. Kalau itu terjadi, pasti indeks pertaniannya pasti akan meningkat. Itu. Baik, berarti dengan seperti itu petani bisa berdaulat. Ya pasti berdaulat kan. Kita juga mempunyai kedaulatan pangan tersendiri. Iya itu. Itu negara ya, pun Pak, juga apa namanya tidak susah-susah mengumpulkan pangan. Dia coba berpikir kepada negara lain karena rakyat sendiri bisa menghasilkan. Itu. Berbicara mengenai ketahanan dan juga kedaulatan pangan di Indonesia ini, Pak, Bapak Sutrisno sendiri diketahui sebagai anggota Komisi 4 DPR RI, seperti itu ya Pak. Bagaimana sih konservasi sumber daya hayati, khususnya tanaman pangan untuk kedaulatan pangan kita, itu digodok di Komisi 4 itu? Ya, saya kalau begini nih kan saya harus menjawab pakai data ini ya. Gitu ya. Saya membaca ya, indeks ketahanan pangan kita itu, ya, indeks ketahanan kita itu di tahun 2020 itu indeks ketahanan kita pada posisi 65, nomor urut 65 dari 113 negara. Itu nilainya itu kalau tidak salah ya 64, sekian itu ya, nilainya. Tahun 2021 itu menurun, ya, rankingnya pada posisi 69 dari 113 negara. Nilainya itu hanya 59,2. Itu. Nah, nilai itu diukur dari mana? Itu kan dari pertama, ya, apa namanya jangkauan harga, itu kan itu. Kemudian yang kedua itu apa namanya dari kejangkauan masyarakat bisa mendapatkan pangan. Yang ketiga nutrisinya, aneka ragam makanan pokok. Yang keempat ya kondisi sumber daya alam kita itu. Yang pertama dan kedua itu ya dunia menilai cukup ya. Tapi ada persoalan. Apa persoalannya? Infrastruktur pertaniannya itu masih di bawah rata-rata apa namanya negara-negara yang lainnya. Kemudian yang berikutnya sumber daya alam kita dinilai sangat buruk. Itu dibandingkan dengan negara-negara lain. Itu pengaruh alam, pengaruh pengolahan itu ya. Nah, kalau ini dibiarkan ya, padahal alam kita kan sumber tadi itu kan ya, sangat kaya. Ya kan sumber karbohidrat kita dari aneka ragam hayati kan itu ya. Bagaimana bisa meningkatkan produksi pangan kita? Bagaimana bisa menuju ke kedaulatan pangan? Manakala kondisi ya alam kita tidak dikonservasi, tidak dijaga, tidak dilindungi, tidak dipelihara, itu kan. Jadi sangat mendesak
Kalau kita ingin memang terbangun kedaulatan pangan, kita tidak akan bisa mengandalkan apa yang diproduksi sekarang. Kita masih punya sesuatu yang dulu dicontohkan oleh nenek moyang kita, yaitu sumber pangan kita yang ada di alam, yang ada di hutan-hutan, yang sekarang rusak karena masuknya ya ini kan dengan dorongan aktivitas hijau tadi tuh ya untuk mengubah pola tanam dengan menggunakan bibit yang ini, dengan menggunakan pupuk anorganik, dengan menggunakan saprodi dan lain sebagainya, sehingga petani sudah mengabaikan yang diwariskan oleh nenek moyang kita. Nah, oleh karena itu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 memang mendesak untuk diperbaiki agar alam kita yang rusak itu segera konservasinya bisa ditertibkan. Dengan ada undang-undang itu tentunya kan dukungan anggaran itu juga akan mengalir dalam rangka memperbaiki tatanan itu, ya. Ya, itu kan ini kan tidak dimiliki oleh negara lain. Itu, ya. Iya. Ya. Sangat menarik Bapak ketika kita ngobrol soal konservasi sumber daya hayati, kaitannya tentang infrastruktur negara kita terhadap pertanian berkelanjutan seperti itu. Saya kan bagian dari generasi Z nih Pak. Teman-teman saya itu, ketika saya melihat kepada teman-teman saya yang fokus bidang kuliah studinya itu di pertanian, ketika saya tanya, lulus kuliah mau ngapain? Apakah mau bertani? Mereka jawabannya pasti enggak. Karena yang salah satu faktor tantangan adalah tidak tersedianya lahan atau ruang untuk mereka mengaplikasikan ilmu-ilmu yang mereka punya seperti itu. Nah, bagaimana kita akan berdaulat, bagaimana kita akan mempunyai kelanjutan pangan, kelanjutan pertanian jika generasinya saja tidak mau melanjutkan? Bagaimana akhirnya pemerintah, Bapak Pak Sutrisno sebagai anggota Komisi 4 mendorong agar adanya pertanian berkelanjutan seperti itu, Pak? Iya. Itu. Jadi teman-temannya itu mengambil prodi pertanian, gitu kan. Memang kan belum tentu juga orang tuanya punya tanah, punya sawah yang memadai, gitu kan. Kan di negara kita ini kan petani itu kan menggarap tanah yang kecil-kecil, ya. Tidak ada yang kayak di luar negeri satu amparan yang luas, itu dikembangkan sehingga perlu tenaga kerja, perlu tenaga ahlinya, gitu kan. Semuanya pada umumnya pakai konvensional tuh, ya. Apalagi sekarang dengan berkembangnya pembangunan, ya pembangunan industri dan segala macam kan, lahan-lahan yang pertanian tergerus itu. Maka saya di lapangan, kalau ke dapil, saya bicara sama bupati, ya. Tanah-tanah yang produktif ini diamankan. Ada peraturan perundang-undangannya, ya, untuk bisa mengamankan itu, ya, kepala daerah harus membuat peraturan daerah untuk tanaman lahan pertanian berkelanjutan itu, ya, supaya lahan pertanian tidak berkurang. Manakala ada yang melanggar, itu ada sanksinya. Itu, ya. Sekarang karena dibebaskan tidak ada perdanya, akhirnya masuk industri, lahan yang di kiri kanan juga irigasi tekniknya bagus, dikembangkan juga. Dan kebetulan, ya, kepala daerahnya pun juga mungkin tidak memikirkan untuk bagaimana mengembangkan pertaniannya. Walaupun sesungguhnya bidang pertanian itu kan sudah didelegasikan oleh Presiden kepada pemerintah daerah otonom. Tanggung jawab kepala daerah itu. Ya, bagaimana pertanian juga maju di sana. Nah, kalau dibiarkan lahannya, ya bagaimana mungkin petani bisa mengembangkan itu. Di sisi lain, segala sesuatu, aktivitas itu bisa menarik orang. Kalau ada magnetnya kan, itu ada magnetnya persoalannya. Nah, kalau mereka turun ke pertanian padi, apalagi para pemudi kan masih cari bentuk tuh, ya. Kesana mah blok-blokan, ya, izin malu, ya, sama pacarnya segala macam, itu kan, ya, itu. Betul. Ya, tapi kan tidak semua sektor pertanian seperti itu. Tapi kalau sektor hortikultura, kemarin pun juga saya dengan TV Parlemen menyaksikan di lapangan, justru anak muda sangat minat di sana. Dia berpikir daripada jadi PNS, mendingan terjun di sana. Ya, dia mengembangkan daun bawang, dia mengembangkan cabai. Satu roll plastik itu kan dengan biaya 7 juta. Itu bisa dapat 15 sampai 20 juta dalam kurun waktu 3 sampai 4 bulan. Seperti itu. Dan karena itu ada magnet,
dia memilih ke sana. Nah, oleh karena itu kalau ingin pemuda milenial itu masuk ke ranah sana, ya, berikan magnet, ya, supaya mereka tertarik ke sana. Itu. Walaupun dia itu juga akan menyewa lahan orang lain, dengan ilmu yang dimiliki, dengan inovasi yang dia miliki, dia pasti akan bisa mendapatkan hasil yang lebih dibandingkan dengan petani-petani konvensional, rakyat yang tidak bersekolah. Rakyat yang memang sekolahnya hanya pada SMP saja, itu masih bisa mendapatkan itu. Apalagi mereka punya ilmu. Kemudian juga ilmu bagaimana pemasarannya, bagaimana dia menyambung dengan pasarnya, pasti akan dapat lebih itu. Ya. Ngomong-ngomong soal magnet tadi, Pak, berarti kita juga harus mengembalikan ini ke konservasi sumber daya hayati. Karena sumber daya hayati ini kan salah satu magnet yang akhirnya dapat menarik teman-teman milenial ini untuk kembali bertani. Nah, kembali ke masalah konservasi, Pak, masukan Bapak nih khususnya tentang konservasi sumber daya hayati dalam RUU Konservasi Sumber Daya Hayati yang tengah dibahas di Komisi 4 DPR RI, kira-kira apa substansi dan poin pembahasannya? Harapan Bapak mengenai RUU ini? Saya mohon maaf ya, karena saya juga tidak masuk di panja RUU itu, ya. Tapi paling tidak, ya, lewat kesempatan ini, saya juga ingin berikan masukan. Baik. Dari awal sampai akhir, kita kan bicara kondisi alam kita. Alam kita yang tergerus, ya, oleh proses pergerakan hijau itu kan merubah pola pikir rakyat bercocok tanam dengan yang sekarang berkembang, yang berdampak pada kerusakan alam, yang berdampak pada kondisi lahan kita memang sudah tidak subur lagi, sudah asam, sudah jenuh, gitu kan. Nah, oleh karena itu, karena negara kita negara yang luas, yang berpulau-pulau, ya, supaya juga rakyat juga dapat segera mendapatkan apa yang diinginkan, kebiasaan-kebiasaan diturunkan oleh nenek moyang kita bisa dijalankan, ya segera perbaiki itu, ya. Kan ini kan di semua Nusantara ini kan mengalami hal seperti itu. Ya, pentingnya mendesaknya RUU itu supaya kita bisa mengembalikan habitat-habitat yang sudah mulai memunah ini bisa dihadirkan kembali. Kita punya keinginan untuk menghadirkan kembali. Kalau kondisi alamnya, kalau sumber daya alam yang adanya sudah rusak, bagaimana mengembalikannya? Untuk bisa mengembalikan itu semua kan harus ada perangkat aturan yang bisa mendukung itu dilakukan. Itu. Karena toh akhirnya kan perlu dana. Itu kan? Itu. Kalau dengan kondisi undang-undang yang lama ya seperti itu. Masyarakat bebas memanfaatkan, tidak mengendalikan kondisi lahan yang ada. Itu. Ya. Oke. Sangat menarik, Bapak. Ini terakhir pertanyaan saya adalah harapan dan masukan Bapak tentang konservasi juga kedaulatan pangan untuk pemerintah sebagai eksekutif kepada petani, masyarakat, dan para pemangku kepentingan. Yang pertama saya ingin menyampaikan kepada pemerintah, saya juga memang di pemerintahan, ya, kesempatan untuk bicara dalam rapat kan terbatas juga saya, ini kan, ya. Tadi kan saya menyampaikan, memang mendesak untuk menjaga agar kondusivitas ekonomi kita terjaga, kondusivitas juga negara juga terjaga, ya, kebutuhan pangan, ketahanan pangan harus diwujudkan. Karena kalau tidak, ya, kita akan sulit mengendalikan itu. Tetapi tugas pemerintah ini kan melayani rakyat supaya rakyat hidupnya sejahtera, gitu kan? Ya. Jadi orientasinya bukan hanya semata-mata bagaimana rakyat terpenuhi kebutuhan pangannya, tapi rakyat yang memproduksi pun juga bisa ada jaminan untuk mendapatkan penghasilan yang layak. Nah, itu bisa dilakukan manakala memang kedaulatan pangan diwujudkan. Sambil jaya two-way traffic, ketahanan pangan dibangun, arah kita adalah bagaimana kedaulatan pangan kita bisa wujudkan. Negara bisa menyiapkan pangan yang cukup buat rakyatnya, tapi rakyat yang membuat pun juga tertarik untuk terus membuat. Ya, dia diberikan kesempatan untuk mengatur bagaimana sistem pengolahan pangannya. Dia juga bisa mengatur bagaimana sistem pertaniannya. Dia juga bisa mendekatkan antara petani sebagai produsen dengan pasar. Sehingga di sini terjadi simbiosis, ya, hukum ekonomi akan jalan. Dia akan bisa langsung melakukan transaksi dengan pasar yang selama ini yang menimbulkan gejolak setiap kali panen raya, petani tidak bisa menjual. Sedangkan produksi pertanian kan mudah rusak. Yang mana kalau tidak segera masuk ke pasar, kan agak sulit nih, ini kan.
Maka kehadiran pemerintah mendekatkan pasar dengan petani sebagai produsen mutlak dilakukan. Itu ya. Itu. Nah, untuk itu karena memang penduduk berjambah terus, kalau kita mengandalkan pangan yang kita bangun saat ini, ya itu pun juga agak sulit bisa tepat terpenuhi. Apa yang ada di alam, mari kita manfaatkan. Bangkitkan kembali alam-alam kita untuk tumbuh sumber karbohidrat kita, itu kan, supaya bisa dimanfaatkan oleh masyarakat lokal. Karena kalau itu dilakukan, manfaatnya pertama, itu kan, kalau sistem-sistem nenek moyang kita itu kan, produksinya yang dihasilkan sesuai dengan kapasitas alam kita, ya tidak memaksakan alamnya rusak, ya. Kemudian hasil produksinya sesuai dengan yang diinginkan oleh masyarakatnya, itu kan. Yang kedua, manfaatnya apa? Biaya produksi murah, ya. Tidak perlu beli pupuk, karena dia dipupuk oleh hasil dari alam itu sendiri, itu kan. Dari alam menghasilkan pupuk untuk tanaman kita, sehingga petani bercocok tanam tidak perlu membeli pupuk. Yang ketiga apa? Hasil produksinya aman dari racun, dari pestisida, karena alamiah, tumbuh dengan secara alamiah. Itu. Ini. Jadi manfaatnya sangat luar biasa. Karena kita terbangun kedaulatan pangan kita kan harus aman, ya kan? Itu. Tidak terkontaminasi oleh obat-obatan yang bisa merusak kehidupan, ya. Karena pangan harus mampu membangun kesehatan yang mengkonsumsinya. Itu intinya, ya. Oke, baik, terima kasih Bapak. Kita sudah banyak ngobrol nih mengenai konservasi sumber daya alam hayati, kemudian kedaulatan pangan, ketahanan pangan kita, seperti itu ya Pak ya. Oke, pendengar podcast Parlemen dimanapun Anda berada, begitu segar perbincangan kita dengan Bapak Sutrisno, anggota Komisi 4 DPR RI, sampai tidak terasa waktu jugalah yang akhirnya membatasi kita. Kalau kalian mau tahu lebih banyak lagi apa-apa aja nih yang menjadi pekerjaan rumah di parlemen kita, jangan lupa nantikan program podcast Parlemen dengan tema menarik lainnya. Stay safe dan tetap patuhi protokol kesehatan. Sampai jumpa.